Definisi metode Amsal. Secara bahasa, kata Amsal berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata matsal dan juga mitsal, yang artinya adalah sebuah contoh, gambaran, dan perumpamaan. Teori metode Amsal. Penggunaan Amsal di dalam Al-Quran. Allah banyak menyebut kata Amsal di dalam Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Efektivitas metode Amsal. Di dalam dunia pendidikan Islam, metode Amsal sering ditampilkan di dalam Al-Quran, yang dimana hal ini bertujuan sebagai metode pendekatan yang efektif dalam pembelajaran. Relevansi metode Amsal. Penelitian menunjukkan bahwa metode Amsal merupakan metode pendidikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Implementasi metode Amsal. Seorang guru pendidikan agama Islam di SMP menyampaikan materi tentang infak fisabilillah, yang dimana hal ini bertujuan agar peserta didik memahami makna infak dengan baik dan menghindari cara berinfak yang salah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama itu ada peserta didik lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual, dan yang kedua mempengaruhi emosi yang selaras dengan konsep yang diumpamakan dan mengembangkan dengan makna dan perasaan. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu materi yang dikuasai siswa atau peserta didik sebagai hasil dari penerapan metode Amsal, dan yang kedua hanya terbatas pada sejauh mana guru menguasai materi. Selanjutnya ada karakteristik. Ada beberapa karakteristik metode di dalam metode Amsal ini. Yang pertama itu ada interaktif, dan yang kedua ada berbasis analisis, yang ketiga ada penyimpulan, yang keempat ada pendorongan kreativitas, dan yang kelima ada berorientasi pada aplikasi, dan yang keenam itu mendorong refleksi. Nah, selanjutnya terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari metode Amsal ini ialah metode Amsal ialah metode yang mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret, menjadikan hal yang familiar bagi subjek sebagai Amsal untuk menambah pemahaman. Metode kisah Qur'ani. Metode kisah Qur'ani adalah pendekatan dalam memahami dan menginterpretasikan Al-Quran melalui cerita-cerita yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, metode ini memperhatikan narasi dan kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran untuk mendalami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya melalui cerita-cerita yang disajikan. Penggunaan narasi dan kisah dalam Al-Quran telah menjadi pendekatan utama untuk menyampaikan ajaran agama sepanjang sejarah Islam. Metode ini mempunyai kelebihan, yaitu diantaranya kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat siswa melalui memikat, karena mengundang pendengaran untuk mengikuti peristiwanya, juga merenungkan maknanya. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu dapat mempengaruhi emosi. Siswa yang mendengarkan kisah atau cerita akan merasa seperti takut, perasaan diawasi, perasaan senang, sungkan, benci, sehingga bergelora dalam lipatan cerita yang disajikan. Selanjutnya ada dapat disajikan sebagai suatu pelajaran bagi para peserta didik, sehingga dapat diambil ibroh atau manfaat dan hikmah bagi para peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada kekurangan pada metode ini, yaitu biasanya kalau bercerita itu bersifat monolog yang dapat menjenuhkan siswa. Dan yang terakhir, sering terjadinya ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud, sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode ibroh mau'izoh. Al-ibroh berarti melampaui dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, atau model mau'izoh adalah cara penyampaian materi pembelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat dan pengingat tentang baik buruknya sesuatu. Metode ini sering disebut dengan metode nasihat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik menyampaikan motivasi kepada peserta didik. Terus terdapat teori tentang metode ibroh mau'izoh, yaitu dalam Al-Quran, ibroh mau'izoh dapat diartikan sebagai upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui proses berpikir secara mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang dengan cara tutur kata yang berisi nasihat baik buruknya sesuatu. Cara pengimplementasi ibroh mau'izoh dalam meningkatkan karakter siswa
dalam pembelajaran PAI, yaitu yang pertama ada tahap orientasi, yaitu pada tahap ini guru menjelaskan pokok bahasan dan konsep yang akan disajikan. Yang kedua, ada tahap meyakinkan. Pendidik berupaya untuk mengarahkan siswa melalui pertanyaan yang lebih dekat dengan siswa. Yang ketiga ada tahap internalisasi, yaitu pendidik membawa siswa kepada penghayatan nilai yang terkandung yang terdapat di dalamnya. Yang keempat ada tahap evaluasi, yaitu pendidik mengkaji kembali apa yang telah disampaikan kepada peserta didik. Dan yang kelima ada tahap penyimpulan, yaitu pendidik menyimpulkan semua materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada tahap akhir, yaitu pendidik memberikan tugas kepada siswa tentang apa yang telah diajari kepada peserta didik. Diharuskan bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Dengan demikian, keteladanan itu dimaksudkan peserta didik senantiasa akan mencontoh segala sesuatu yang baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Dalam penggunaan metode, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Salah satunya yaitu kelebihannya, yaitu metode ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena jika memiliki waktu yang sedikit, bahan metode ini bisa disingkat dengan menjelaskan sesuatu yang penting-penting saja. Dan jika memiliki waktu yang panjang, penjelasan metode ini bisa dijelaskan dengan secara detail dan rinci. Kekurangannya itu sulit memahami. Maksudnya, si pendidik sulit memahami apakah si peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikannya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode targhib wa tarhib. Targhib yaitu suatu janji ganjaran yang diberikan untuk peserta didik yang bersifat menyenangkan karena mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari seorang guru. Selanjutnya ada tarhib, yaitu ancaman atau hukuman yang diberikan oleh peserta didik untuk memperbaiki diri karena murid ini menyalahi suatu aturan. Ada sejarah dari metode targhib wa tarhib, yaitu sudah jelas dilakukan metode pendidikan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk mendorong semangat beribadah yang tinggi serta untuk memperbaiki diri dari akhlak. Selanjutnya ada implementasi dari metode targhib wa tarhib. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan dan ampunan, yang kedua memotivasi dan peringatan, yang ketiga anugerah dan hukuman. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode targhib wa tarhib ini mendorong siswa untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai yang tinggi dan menjadi perbaikan kesalahan. Kekurangannya yaitu merasa dirinya lebih tinggi, pemalas, dan penakut. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama dari targhib, memberikan pujian, tepuk tangan, dan contohnya guru menganggukkan kepala yang artinya benar. Contoh dari karakteristik tarhib yaitu memberikan nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini metode bermain drama atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi yang berhubungan dengan aspek sosial. Nah, metode role playing ini telah dikenal sejak tahun 1986 sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar para pemain diskusi tentang peran dalam dunia sosial. Nah, pada tahun 1990-an metode ini telah banyak digunakan dalam pembelajaran seperti dalam pembelajaran sejarah. Penemu metode ini yaitu Jacob L. Moreno, seorang psikiater Amerika terkenal pada abad 20-an. Untuk melaksanakan model pembelajaran role playing ini ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, pilihlah suatu topik atau masalah yang ingin dipelajari. Yang kedua, tentukan peran atau karakter yang akan dimainkan. Yang ketiga, buat skenario atau cerita. Yang keempat, bagi peserta didik bisa menjadi berkelompok. Yang kelima, jelaskan aturan main, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Yang keenam, persiapkan materi atau materi pendukung yang dibutuhkan. Nah, yang ketujuh itu ada berinteraksi, berdialog, dan bertindak sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik yang mendekati kehidupan nyata. Nah,
Yang kedua itu mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis bekerjasama dengan tim dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Terus kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan skenario, peran, dan materi pendukung. Terus mungkin juga tidak semua peserta didik ini nyaman dengan berperan atau berinteraksi dalam model ini. Selanjutnya, untuk karakteristik bisa digunakan contohnya dalam mata pelajaran sejarah, guru dapat menggambarkan sejarah dalam konteks yang lebih realistis dan interaktif dengan menggunakan metode bermain. Jadi, untuk kesimpulannya, metode sosial drama ini adalah bentuk belajar mengajar dengan jalan mendramakan memerankan sebuah dialog. Terima kasih.